Selamat siang Bapak, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Marela Arniolenta, NIM 200-303-0095, kelas C semester 2. Pada kesempatan ini saya akan membaca review buku keempat mata kuliah Teori Sosiologi Klasik, Divisi Buruh Masyarakat oleh Emilia Durkheim. Emilia Durkheim adalah divisi tenaga kerja dalam masyarakat doktoral, dan karya besar pertamanya diterbitkan pada tahun 1893. Meskipun terjemahannya sebelum ke dalam bahasa Inggris muncul pada tahun 1933. Jilid yang sekarang merupakan terjemahan pertama yang tepat, menandai, memuaskan dari karya utama ini. Pembagian buruh adalah perlakuan yang sangat asli terhadap subjek, namun harus dibaca dalam konteks upaya yang lebih dulu untuk datang mengatasi divisi kerja yang kompleks yang muncul dengan revolusi industri pertama di Inggris dan kemudian di benua. Apa yang menurut novel Durkheim paling baik dipahami jika seorang merujuki, bahkan jika hanya membuat yang sekesta pada upaya sebelumnya untuk mendefinisikan dan mengatasi dengan munculnya sistem produksi yang belum pernah terjadi sebelum dan dialokasi dari tugas-tugas produksi dan sosial lainnya. Dan di akhir abad ke-14, beberapa bentuk pembagian kerja, baik itu hanya sejalan dengan hubungan teks, telah mencerminkan semua jenis masyarakat yang hingga modern. Dalam semua hal ini, jenis pekerjaan tetapi juga difungsi dialokasikan untuk kelompok orang tertentu. Kata fungsi digunakan dalam dua cara yang agak berbeda. Terkadang itu menunjuk pada sistem pergerakan hidup yang terpisah dari efeknya. Pada kesempatan lain, ini mengekspresikan hubungan yang sesuai antara gerakan ini dan kebutuhan tertentu dan organisme. Dengan demikian, kita berbicara tentang fungsi pencernaan atau pernapasan dan lain-lain. Tapi kita juga mengatakan bahwa pencernaan memenuhi fungsi dari pengendalian penyebab ke dalam orb atau zat pada yang dimaksudkan untuk membuat kerugian yang baik. Hal ini bahkan lebih benar dari seni yang tetap sepenuhnya menolak apapun yang menyerupai suatu kewajiban karena wilayahnya adalah tempat kebiasaan pemerintah. Itu adalah kemewahan dan perhiasan yang boleh jadi bagus untuk dimiliki, tetapi tidak dapat dipaksakan untuk mendapatkan. Apa yang dianggap berlebihan tidak dapat dikenakan pada orang. Sebenarnya, moralitas adalah minimum yang mutlak diperlukan, apa yang secara aktif sesuai dengan kebutuhan kita untuk memperlebar mereka dari kegiatan kita yang tidak memiliki tujuan untuk kesenangan melakukannya, sementara moralitas membatasi kita untuk mengikuti jalan yang ditetapkan. Salah satu yang mempengaruhi ketujuan dan pasti, dia akan berbicara tentang kewajiban berbicara pada saat yang sama dan di batasan. Jadi meskipun seni dapat mengekspresikan dari gagasan moral atau dapat ditemukan bercampur dengan evolusi dan fenomena moral yang mutlak, seni itu sendiri bukanlah berformal. Solidaritas mekanisme atau solidaritas oleh kesamaan. Ikatan solidaritas sosial yang diresepsi hukum adalah salah satu pelanggaran yang merupakan kejahatan. Kami menggunakan istilah kejahatan untuk menentukan tindakan apapun yang terlepas dari tingkatnya melawan perilaku reaksi khas yang dikenal sebagai hukuman. Untuk menyelidiki sifat ikatan ini adalah bertanya apa penyebab dari hukuman, atau lebih tepatnya apa pada dasarnya kejahatan terdiri dari. Pasti kejahatan spesies yang berbeda ada, tetapi tidak kurang, yakni bahwa semua spesies kejahatan ini memiliki sesuatu yang sama. Ini reaksi yang ditimbulkan oleh masyarakat.
fakta bahwa untuk perbedaan derajat selalu nama selatan akibat mengungkapkan kesatuan penyebabnya. Tak diragukan lagi, kemiripan yang sangat penting ada bukan hanya di antara semua kejahatan yang disediakan dalam undang-undang satu masyarakat, tetapi di antara semua kejahatan yang diakui sebagai hukum dan hukum dalam berbagai jenis masyarakat. Solidaritas muncul dari pembagian kerja atau solidaritas organisme. Sifat dasar sanksi pemulihan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa solidaritas sosial yang sesuai dengan hukuman adalah dari jenis yang sama sekali berbeda. Tanda yang berbeda dari sanksi ini adalah bahwa itu tidak bersifat penembusan, tetapi hanya mengarah pada pemulih status quo. Penderitaan yang sebanding dengan pelanggaran itu tidak ditimpakan ke atas orang yang telah melanggar hukum atau yakni tidak mengakuinya. Dia hanya hukum untuk padanya jika tindak tertentu dilakukan hakim pengambilan mereka kepada apa seharusnya dia menyatakan apa hukum, tetapi oleh hukum kerusakan diberikan tidak memiliki karakter pidana. Berarti mengingatkan kembali jam sehingga untuk membalikan masa lalu untuk kondisi normal. Memang tidak percaya bahwa ia telah menemukan semacam hukum pidana sipil dalam hargai biaya ditanggung oleh pihak yang kalah, namun dalam pengertian istilah itu tidak lebih dari nilai metode. Peningkatan solidaritas organik dan konsekuensinya. Orang hanya perlu mengamati kode hukum kita untuk memastikan posisi yang jauh berkurang yang ditepati oleh hukum dan resepsi dibandingkan dengan hukum kooperasi. Apa yang mendefinisikan mantan selain sistem luas yang terdiri dari hukum domestik, hukum kontrak, hukum komersial, dan lain-lain? Oleh karena itu, semua hubungan yang dikenakan tindakan pidana hanya merupakan bagian yang paling kecil dari kehidupan sosial. Secara umum akibatnya ikatan yang mengikat kita dengan masyarakat yang muncul dari keamanan kepercayaan, sentimen jauh lebih sedikit daripada ikatan yang hasilkan dari pembagian kerja. Solidaritas organik dan solidaritas kontrak. Memang benar bahwa dalam masyarakat industri Spencer seperti dalam etis harmoni sosial berasal dari dasarnya dari pembagian tenaga kerja. Ini karakteristik fitur adalah bahwa ia terdiri dari kerjasama yang dalam otomatif dihasilkan secara aristik oleh fakta bahwa setiap orang mengejar minatnya sendiri. Hal ini cukup bagi setiap orang untuk mengabadikan diri pada satu tunik khusus, temukan bahwa pasti dia dalam solidaritas dengan orang lain. Bukankah ini tanda beda masyarakat teror organisir? Tetapi jika Spencer cukup benar menunjukkan apa yang ada dalam yang lebih tinggi masyarakat, penyebab utama solidaritas sosial, dia keliru tentang cara yang menyebabkan ini menghasilkan efeknya dan sebagian akibatnya tentang sifat dari yang terakhir. Memang bagi dia solidaritas industri seperti yang istilahkan menampilkan keduanya mengikuti karakteristik. Sekian dan terima kasih.